Menjelang hari raya, dunia usaha kerap dihadapkan pada fenomena lama yang terus berulang, yakni permintaan tunjangan hari raya atau THR oleh oknum organisasi masyarakat atau ormas. Bahkan ulah ormas semakin mengkhawatirkan. Jika tidak memberi THR, maka pabrik akan disegel. Meski bukan hal baru, praktik ini semakin menjadi perhatian karena berkembangnya modus pemaksaan yang meresahkan para pengusaha. Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Jakarta, Nur Yaman, permintaan THR oleh ormas sudah terjadi sejak lama. Bahkan sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Nur Yaman menyebut fenomena pemaksaan THR ini tidak hanya berdampak pada beban finansial pengusaha, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dalam iklim investasi. Meskipun permintaan THR secara sukarela masih bisa ditoleransi pihak pengusaha, Nur Yaman menegaskan, jika permintaan sumbangan itu sudah bersifat memaksa, maka itu jelas merupakan pelanggaran hukum. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI Polri untuk menindak ormas yang melakukan pungli. Luhut menambahkan, Presiden enggan melihat ormas yang melakukan pungli dan dapat menghambat iklim usaha yang baik bagi para investor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa tarif royalti untuk sektor mineral akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sektor tambang. Menurut Bahlil, rancangan aturan perubahan tarif royalti sendiri masih dalam tahap finalisasi. Adapun pengenaan tarif akan berlaku antara biji, ore, dan produk akhir hasil pengolahan. Bahlil juga menyatakan besaran kenaikan tarif royalti nantinya juga akan melihat perkembangan dari harga komoditas. Apabila harga komoditas naik, maka pemerintah juga akan mengerek besaran royalti yang lebih tinggi. Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah merevisi aturan terkait royalti dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor mineral dan batu bara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan untuk penerimaan negara. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Februari 2025 tumbuh dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan itu mencapai 5,7% atau lebih tinggi dari capaian Januari yang sebesar 5,5% hingga mencapai 9,239,9 triliun rupiah. Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 dan uang kuasi. Selain itu, perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih, penyaluran kredit pada Februari 2025 juga tumbuh sebesar 9% atau relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan frekuensi rata-rata transaksi harian di Bursa Efek Indonesia sudah naik 5,22%. Capaian ini didominasi transaksi investor domestik dan didukung oleh transaksi investor retail. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi menyatakan, pada Selasa 18 Maret lalu, indeks harga saham gabungan memang cukup volatile. Hal ini tidak terlepas dari situasi global yang dinamis. Namun OJK memantau tren transaksi di Bursa Efek Indonesia dan dukungan dari investor global masih meningkat jika dibandingkan realisasi di akhir 2024. Morgan Stanley bakal melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 2.000 karyawan pada akhir Maret 2025. PHK ini akan mengurangi sekitar 2 hingga 3% dari jumlah pegawai saat ini. Berdasarkan data akhir 2024 lalu, bank investasi di Amerika Serikat itu memperkerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia. Sedangkan rencana PHK diklaim tak akan menyasar posisi penasihat keuangan. PHK diklaim mesti ditempuh sebagai upaya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Ini terjadi ketika Morgan Stanley dan para kompetitor mesti menghadapi kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah bengkel memperkirakan pasar modal akan pulih usai Trump kembali ke Gedung Putih. Sayang, optimisme itu sejauh ini gagal. Terbukti karena aktivitas para klien yang harus bergulat dengan ancaman tarif tinggi.